Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channelnya Abu Fatan, channel seputar dunia unggas dan juga burung kicau. Kali ini saya mau berbagi tip pengalaman bagaimana caranya tahapan awal ketika kita akan memulai beternak lovebird atau breeding lovebird. Banyak juga nih para pemula, breeder pemula yang ingin belajar ternak lovebird tapi belum tahu kira-kira pertama kali ketika akan memulai ternak lovebird apa sih persiapannya. Nah, bagaimana caranya agar ternaknya tentunya lancar ya, bisa berproduksi, bisa panen terus ya, tidak ada kendala. Oke, kebetulan saya punya ini indukan ya. Kemarin baru proses penjodohan nih, kira-kira sekitar 2 harian. Nah, ini saya bikinin video khusus buat para pemula yang ingin belajar ternak lovebird. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, ikutin terus channel ini sampai habis. Langsung saja kita bahas semuanya. Cekidot. Oke teman-teman, ini dia ternakan saya. Saya menggunakan sistem soliter atau sepasang-sepasang. Biasanya istilahnya di para peternak lovebird disebut dengan ternak sistem baterai atau karena kayak gini ya, sepasang-sepasang. Nah, ini indukan di sini sudah pada produksi semua nih. Ini sebagian ada yang pada ini lagi ngerem. Ini keluar karena tadi saya kasih makan ya. Ini juga lagi pada ngerem tuh. Indukannya jantannya lagi ngerem, betinanya keluar. Ini juga lagi pada ngerem. Ini PB Ewing, pasangannya PB Turkish. Nah, ada di dalam, betinanya lagi pada ngerem. Ini juga ya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kalau yang ini lagi siapan ya. Siapan dalam arti dia proses untuk di breeding. Ini lagi proses penjodohan. Baru sekitar 2 harian proses penjodohan. Nah, ketika teman-teman akan belajar atau breeding lovebird, pertama kali yang akan disiapkan apa sih ya? Pertama, siapkan dulu indukannya ya. Pilih indukan yang benar-benar usianya sudah dewasa. Jangan pakai indukan yang usianya masih PAUD atau masih muda. Kenapa? Karena nantinya proses produksinya jauh lebih lama karena lovebird yang usianya belum mapan ketika dijodohkan mungkin bisa ya. Tapi proses bertelurnya jauh lebih lama karena secara alat reproduksi dia belum siap. Kalau ini sudah dewasa. Nah, berapa sih usianya? Kalau di saya biasa jodohin. Ini betina, ini jantan. Betinanya saya pakai usia sekitar 8 bulanan. Kalau jantan saya pakai umur 7 bulan ya. Boleh ya, boleh lebih lah. Karena di usia 7 bulan 8 bulan itu usia-usia produktif lovebird ya. Jadi untuk di breeding itu sangat bagus. Nantinya ketika di breeding proses penjodohannya lebih cepat sehingga proses produksinya juga lancar. Ya, ini lagi ngerem nih ya buat ngangkutin sarang tuh, dibawain masuk. Ya, teman-teman. Nah, ini pertama siapkan dulu indukannya. Indukannya pilih yang benar-benar dewasa. Kemudian apa sih yang harus kita persiapkan? Nah, ini kandangnya nih. Teman-teman bisa memilih ternak sistem koloni ataupun ternak sistem soliter, sepasang-sepasang. Nah, saya ini pakai sistem soliter, sepasang-sepasang ya. Ini sepasang-sepasang semua ya. Masing-masing ternak baik koloni maupun soliter pasti ada kekurangan dan kelebihan. Kalau koloni itu mungkin lebih simpel ya, karena ada beberapa pasang kita masukkan jadi satu ya, tapi tentunya ada kelemahannya juga ya. Nah, di sini saya pakai sistem soliter atau sepasang-sepasang. Ini sudah dalam proses penjodohan karena kemarin sekitar 2 harian saya jodohkan. Ketika pertama kali dijodohkan, nggak langsung saya gabung nih teman-teman. Jadi saya pisah dulu dipakai kandang kapsul. Kayak gini kandang kapsul. Nah, setelah dipisah, kemudian ada respon, baru saya gabung. Kemudian proses penjemuran. Tiap pagi kita jemur, pagi hari kita jemur sekitar 10 menitan, kita mandikan dan kita jemur. Nah, karena udah siang ini kita masukkan lagi ke kandang kotak ya. Proses penjodohan ini biasanya saya memakan waktu sekitar semingguan. Ini udah ada respon, udah kepantau saling loloh ya, udah mulai jodoh. Kenapa nggak saya pasang glodok kayak gini? Glodok buat teman-teman yang baru pemula ya, ini glodok tempat untuk bertelurnya lovebird. Karena ini menurut saya belum siap, jadi belum perlu untuk dipasang glodok. Nantinya ketika dia sudah mulai kepantau kawin, baru saya pasang glodok biar lebih cepat. Nah, ini proses penjodohan nanti sekitar semingguan, nanti pas pagi saya jemur lagi dan saya mandikan lagi. Kemudian apalagi sih yang harus kita siapkan, yaitu tentunya pakan ya. Pakan ini adalah faktor yang paling penting, terutama untuk lovebird yang sedang di breeding atau diternak.
teman-teman harus mempunyai settingan pakan yang benar-benar bagus untuk lovebird-lovebird yang sedang diternak. Kenapa harus memilih pakan yang bagus atau yang tepat? Tentu para peternak atau breeder memiliki cara setting pakan sendiri-sendiri ya. Tujuannya apa? Agar lovebird-nya berproduksi terus. Karena lovebird-lovebird yang sedang diternak atau di breeding seperti ini, dia memerlukan vitamin atau kebutuhan vitamin dan mineral yang cukup banyak. Karena dia itu produksinya terus-menerus ya, siklusnya nggak berhenti. Kayak ini, kemarin sudah kita panen, nah ini lagi mulai ngerem lagi. Jadi dia nggak ada jeda produksi terus, maka dia harus membutuhkan vitamin dan mineral yang cukup banyak. Kalau tidak kebutuhan mineral dan vitaminnya nggak terpenuhi, maka si lovebird bisa saja menjadi sakit ataupun mandek ya, nggak mau berproduksi lagi. Nah kebetulan kemarin anakannya ini kita baru ngambil, baru panen ya. Ini sekitar sebulan kurang lah, 3 minggu lebih. Nah, ketika kita sudah panen, kita ambil, indukannya sudah mulai ngerem lagi. Ini bahkan sudah pada ngerem-ngerem lagi. Artinya dia siklus produksinya itu terus-menerus, nggak berhenti. Makanya settingan pakannya harus bagus biar produksinya lancar. Seperti yang tadi saya bilang. Nah, settingan pakannya apa sih? Kalau di saya, settingan pakannya nih, buat lovebird produksi, yaitu saya campur antara biji millet ya, biji millet, kuaci, sama canary seed. Jadi di mix, dicampur ya teman-teman. Ini untuk settingan dari saya sendiri. Mungkin para peternak beda ya settingannya, terserah. Kalau di saya sudah biasa memakai settingan seperti itu. Sekilo millet kita campur dengan setengah kilo canary seed, kemudian campur biji kuaci. Nah untuk tambahannya extra food saya pakai kangkung nih, kangkungnya ya. Saya kasih kangkung harus menu wajib ya. Karena kangkung ini untuk merangsang birahi lovebird, terutama lovebird yang sedang diproduksi seperti ini. Sehingga birahinya naik terus, maka ketika birahinya naik, dia akan cepat kawin, mudah kawin ya. Jadi produksinya lancar. Nah pemberian kangkung ini nggak perlu tiap hari. Kalau di saya pemberiannya seminggu cukup, maksimal 3 kali. Biasanya seminggu hanya 2 kali saja saya kasih ya. Ini yang sudah nelor, lagi pada ngerem, ini paling seminggu saya kasih sekali. Kalau untuk laput-laput yang lagi diproduksi atau siapan seperti ini belum nelor, seminggu saya kasih maksimal 3 kali ya teman-teman. Kenapa nggak tiap hari? Kadang ada yang nanya seperti itu. Kalau tiap hari takutnya dia malah over birahi nih. Over birahi nanti malah susah untuk proses penjodohannya. Nah bisa jadi si betinanya juga ngelemah kalau over birahi ya. Kalau ngelemah, kendalanya ketika di breeding atau diternak, dia akan susah bertelur. Kalaupun bertelur biasanya nggak isi atau infertil. Nah, ini betinanya PB Turkish, jantannya violet. Nah, harapannya nanti keluar warna-warna bagus. Ya, minimal PB Vio atau yang lainnya ya, teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman. Siapkan indukan yang sudah mapan, kemudian setting pakan ya. Dan pilih kandang yang tepat ya. Boleh pilih kandang soliter ataupun kandang koloni ya, tergantung seleranya teman-teman semua ya. Nanti ketika dia sudah mulai kepantau kawin, baru saya pasang ini nih glodoknya. Ya biasanya sekitar semingguan nih proses penjodohan ini udah mulai kepantau kawin, baru nanti saya pasang glodok. Nah pilih glodok ya, boleh yang pintunya di depan kayak gini, atau nanti bisa teman-teman pilih yang pintunya di samping ya. Terserah, tergantung selera. Pilih glodok yang agak lebar ya. Tujuannya apa? Biar proses pengecekannya juga gampang. Nanti pas panen anakannya juga gampang ya teman-teman. Jadi nggak kesulitan kalau kita memantau anakan. Nah, kapan sih dipantaunya? Nanti kalau sudah kepantau kawin, biasanya sekitar semingguan dia akan bertelur. Baru kita pantau lagi. Kira-kira sudah nelor apa belum. Nah, ya. Ini sudah pada nelor. Tapi saya nggak mau lihat karena ini galak nih, kalau mau dilihat ya gigit nih betinanya. Jadi biarin, ntar jangan diganggu, dia lagi nelor, lagi pada ngerem ya teman-teman. Oke, kembali ya di proses penjodohan ini. Buat teman-teman yang lagi belajar ternak ya, intinya harus bisa men-setting pakannya ya. Pilih pakan yang benar-benar bagus lah istilahnya ya. Sebenarnya ternak laput itu nggak ribet-ribet amat ya, simpel kalau kita tahu caranya ya.
Mudah-mudahan nanti kita pantau lagi sekitar seminggu lagi udah mulai kepantau kawin, baru kita pasang glodoknya ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya video dari saya tentang bagaimana persiapan kita ketika akan beternak burung lakbet. Mudah-mudahan buat para pemula ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa lagi nanti di video saya selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.